Selamat malam Pak, saya atas nama Francisca Roslina Bula akan menjelaskan teori pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama. Yang pertama adalah pengertian perkembangan agama. Perkembangan agama adalah perkembangan yang berhubungan dengan iman seseorang di mana beliau mengenal Tuhan. Karena agama itu merupakan simbol, sistem nilai dan keyakinan dan sistem berlaku yang terpusat pada persoalan-persoalan hidup. Yang kedua adalah sifat keagamaan. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan keagamaan. Jadi yang pertama itu tahap perkembangan agama di masa kanak-kanak awal. Pada masa ini anak-anak belum memahami tentang Tuhan, tentang kerohanian. Jadi di sini dia masih memikirkan dengan menurut khayalan pribadinya. Yang kedua adalah perkembangan keagamaan masa kanak-kanak akhir. Pada masa kanak-kanak akhir beliau sudah mengenal Tuhan. Perkembangan pandangan ketuhanannya itu sudah diterangkan secara rasional. Penghayatan secara rohanian semakin mendalam. Anak-anak sudah bisa melaksanakan ritual atau keagamaan yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga adalah perkembangan keagamaan awal masa remaja. Di masa remaja ini sikap negatif sudah banyak disebabkan oleh alam pikirannya. Jadi di sini para remaja pandangan ketuhannya itu sudah menjadi kacau karena beragamnya aliran paham yang sangat bertentangan atau penghayatan semakin skeptik sehingga banyak yang enggan melaksanakan ritual. Jadi di sini sudah dipengaruhi oleh orang lain, makanya dia lebih tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya pikirannya semakin kacau. Yang keempat adalah perkembangan keagamaan masa remaja akhir. Nah, pada masalah ini pandangan ketuhanan dipahamkan dalam konteks agama dianut atau dipilih. Jadi di sini dia sudah mengerti, sudah tahu bahwa dia agama apa dan dia akan melaksanakan keagamaan yang bagaimana. Contohnya agama Katolik, jadi tugas saya sebagai agama Katolik ke gereja, ikut doa di KUB. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat agama. Jadi sifat-sifat agama ini yang pertama yaitu sifat yang tidak mendalam. Jadi pada sifat yang tidak mendalam ini mempunyai anggapan atau menerima terhadap ajaran-ajaran agama tanpa kritik. Jadi kebenaran mereka diterima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja. Dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang masuk akal juga. Dan yang kedua adalah egosentris. Jadi egosentris ini seorang anak memilih kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usianya dan perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Jadi keagamaannya itu berjalan sesuai dengan pengalaman yang dilaluinya. Dan yang ketiga adalah antropomorfis. Itu konsep ketuhanannya itu pada dalam diri anak sudah menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Melalui konsep yang berbentuk dalam pikiran, mereka menganggap bahwa keadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Dan yang keempat adalah verbalis. Jadi verbalis dan rituals ini dalam kehidupan agama dimulai secara verbal atau ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan. Selain itu melalui alamiah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan yang diajarkannya. Jadi pada yang verbal dan rituals ini anak-anak sudah bisa menghafal seperti kalimat-kalimat ketuhanan seperti contohnya seperti doa. Contoh dalam agama Katolik itu anak-anak sudah bisa tahu doa Salam Maria, Bapa
Bapa kami. Dan kelima adalah imitatif. Jadi imitatif ini tindakan keagamaan dilakukan pada dasarnya diperoleh dari meniru. Jadi imitatif ini dimana anak-anak itu lebih banyak meniru. Contohnya saya agama Katolik, tapi saya bisa meniru cara doanya agama lain. Dan yang keenam adalah rasa heran dan kagum. Jadi merupakan tanda dan sifat keagamaan terakhir pada anak. Jadi rasa kagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan untuk mengenal pengalaman baru. Jadi pada rasa heran dan kagum ini beliau kadang kagum juga terhadap agama-agama lain. Dan yang berikutnya adalah mengenai perasaan keagamaan. Jadi perasaan keagamaan kalau menurut yang saya temukan itu perasaan agama. Ya namanya kita juga seorang yang diciptakan harus memiliki atau harus mewajibkan bahwa kita harus hidup dalam keagamaan supaya hidup kita bisa diatur atau kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu perasaan yang pertama adalah perasaan tanggung jawab di sini seperti tanggung jawab terhadap iman, di mana kita mempertahankan iman kita bahwa kita agama apa dan kita terus mempertahankan iman itu. Dan yang kedua adalah kejujuran itu seandainya kalau kita keluar kota atau kemana itu seandainya kita bergaul dengan orang sehingga orang ini bertanya bahwa kamu agama apa, jadi kita jawab jujur saja bahwa kami adalah agama Katolik. Seandainya walaupun ada orang-orang tertentu yang musuh dengan kita punya agama, tetapi kita harus tetap jujur dan mempertahankan kita punya iman. Dan yang berikut adalah mengenai motivasi. Jadi motivasi ini yang pertama itu motivasi yang didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan, baik frustasi kesukaran alam, karena sosial, karena moral, atau karena kematian. Dan yang kedua itu motivasi yang didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu yang lebih atau intelek ingin tahu kemanusiaan. Dan yang berikut adalah motivasi yang didorong oleh keinginan menjadi agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Jadi di sini agama juga agama ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi ketika kita takut atau di saat kita ada masalah. Jadi kita bisa minta kepada Tuhan seperti itu. Jadi dan yang berikutnya adalah motivasi yang didorong oleh perasaan takut dan perasaan bersalah. Jadi di sini karena keagamaan, karena dalam diri kita sudah ada keagamaan dalam diri kita, sudah ada rasa keyakinan kepada Tuhan, maka perasaan takut dan perasaan bersalah itu selalu ada. Dan yang berikut adalah faktor keagamaan. Kalau faktor keagamaan ini banyak. Yang pertama adalah faktor geografis, ada faktor keberagaman ras, ada perbedaan komunikasi dan transportasi. Jadi keberagaman ras itu akan menyebabkan faktor-faktor keagamaan. Jadi karena dengan keberagaman ras, dengan percaya, dengan adat istiadatnya masing-masing, jadi mereka juga atau masyarakat juga akan percaya dengan agama-agama tertentu juga. Yang berikut adalah metode-metode keagamaan. Yang pertama adalah metode bercerita. Metode bercerita ini diambil sampel dari contohnya seperti keluarga mendidik anaknya dari kecil dengan cerita-cerita yang membangun. Dan yang kedua adalah metode pembiasaan. Jadi dalam metode pembiasaan anak-anak harus dilatih atau dibiasakan menjadi seorang yang baik dari rumah, seorang yang rajin, seorang yang jujur,
Dan yang berikut adalah metode bermain. Jadi dalam kita bisa mengajarkan anak dalam permainan-permainan yang membangun, yang dapat membangun. Dan yang berikut adalah metode diskusi. Metode diskusi ini di mana kita berbicara kepada kita, mendidik dia dengan kata-kata yang baik, tidak suka marah-marah. Yang berikut adalah metode keteladanan. Nah, metode ini keteladanan itu metode di mana orang tua harus lebih berbuat baik lagi sehingga seorang anak bisa ikut. Sekian dan terima kasih.